Pagi untuk kita semua, kembali lagi bersama saya Albert Swedin, NIM 233.003, kelas A semester 1. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi hasil review buku ke-11 yang berjudul Perspektif dalam Sosiologi dari mata kuliah pengantar sosiologi. Baik, saya akan membahas materinya. Bab 1, memikirkan kembali sosiologi. Masih ada rasa krisis dalam sosiologi dan realisasi ambisi besar yang harus disumbangkannya. Rekonstruksi masyarakat yang rasional untuk kepentingan seluruh umat manusia sekarang tampaknya semakin jauh dari sebelumnya. Pada saat ini, bahkan ada kecurigaan bahwa disiplin tersebut benar-benar telah melakukan likuidasi. Sejak kami menulis Perspektif in Sosiologi edisi pertama pada tahun 1979, telah terjadi banyak perubahan dalam sifat dari apa yang terjadi dengan judul sosiologi. Meskipun disebutkan secara komparatif terpinggirkan dalam 3 edisi sebelumnya, dominasi teori sosial kontinental atau Eropa adalah fokus utama yang perlu didaftarkan. Mereka melibatkan revolusi, pertama-tama Marxisme dan kedua pemikiran sosial kontinental, terutama variasi yang dipengaruhi Marxis. Marx sekarang secara rutin termasuk di antara 3 pendiri penting sosiologi kontemporer bersama dengan Durkheim dan Weber, meskipun sebelumnya kami tidak menyebutkan namanya bersama dengan 2 lainnya. Karya Althusser yang diidentifikasi sebagai Marxisme struktural tampaknya menggabungkan fitur-fitur yang sangat menarik. Yang pertama, prospek sosiologi ilmiah yang otentik. Yang kedua, mengambil bentuk Marxis terkini, dan yang ketiga, memiliki implikasi politik yang kuat. Bab 2, Karl Marx. Pengaruh ide Marx dalam teori sosial sangat besar, tidak hanya pada para penganut Marxisme yang diakui, tetapi jauh lebih umum. Ia telah membentuk pemikiran sosial tentang isu-isu fundamental sedemikian rupa sehingga isu-isu yang menentukan dalam teori kontemporer sebagian besar berasal dari Marxian. Sejarah seluruh umat manusia menurutnya dapat dipahami sebagai kemajuan tunggal, bersatu, terorganisir, dan rasional. Perhatikan bahwa Hegel menerima begitu saja bahwa sejarahnya adalah sejarah kolektif, yaitu sejarah kemanusiaan secara keseluruhan, atau sekelompok besar orang, bukan individu tertentu. Terlepas dari reservasi penting ini, Marx awalnya mengadopsi banyak bentuk argumen Hegel, yaitu ide skema untuk sejarah sebagai keseluruhan dan sejarah sebagai perkembangan progresif dari karakter sejati sifat manusia yang hanya bisa sepenuhnya disadari ketika sejarah mencapai tahap terakhirnya. Bab 3, Max Weber. Sosiologi Weber lebih dekat dengan Marx daripada Durkheim, yang terdiri dari kritik terhadap apa yang disebut Marxisme vulgar, yaitu gagasan bahwa kehidupan sosial termasuk budaya adalah fungsi sederhana dari struktur ekonomi. Weber menganggap Marx sebagai seorang Marxis yang vulgar dapat memaklumi, mengingat tidak tersedianya tulisan awal Marx yang secara tegas bertentangan dengan bacaan vulgar semacam itu. Namun, jika menyangkut manusia, individualitas mereka memikat kita. Misalnya, ketertarikan kita pada Adolf Hitler tidak berasal dari kesamaan karakteristik yang dia miliki dengan manusia lain, tetapi
dari kekasannya sejauh mana dia tidak seperti politisi lain. Demikian pula di Inggris kami tertarik pada studi masyarakat Inggris karena bagi kami Inggris memiliki tempat yang berbeda dalam kehidupan kami dari masyarakat lainnya. Bagaimanapun ini adalah rumah kita. Bab 4, Emil Durkheim. Kami telah mencatat bahwa reputasi dan pengaruh Marx dalam sosiologi akhir-akhir di memudar. Reputasi Durkheim juga telah mengalami kesulitan meskipun dalam kasusnya penurunan itu terjadi jauh lebih awal sekarang atau tanda-tanda pemulihan dengan meningkatnya popularitas post-strukturalisme. Ada gerakan untuk meninjau kembali pemikirannya. Dia dikutuk atas dua alasan utama, yaitu konservatismenya dan positivismenya. Tuduhan konservatismenya mengambil kekuatannya dari penekanan Durkheim pada masyarakat sebagai kesatuan moral, kepeduliannya terhadap solidaritas sosial dan penahanan kerusakan terhadapnya dipahami oleh para pengkritiknya sebagai penerapan dan pengembangan pendekatannya akan melayani tatanan sosial yang ada. Bab 5, konsensus dan konflik. Dampak dari klasik pada sosiologi Anglo-Amerika pada contoh pertama sangat banyak pencapaian Talcott Person tahun 1902 sampai 1979 yang studi pasca sarjana di Inggris dan Eropa pada tahun 1920-an telah membiasakannya dengan karya antara lain trio Marx, Weber, dan Durkheim. Pada tahun 1930-an, Person mulai membangun sebuah karya besar dari sintesis teoritis, terutama yang diambil dari karya Weber dan Durkheim. Dalam membangun teori-teorinya di atas asumsi individu yang rasional dan memaksimalkan ekonomi, membangun di atas model yang sangat luas dalam pemikiran sosial sebelum abad ke-20. Model ini seperti dicatat penting di abad ke-17 dalam Leviathan Thomas Hobbes tahun 1994. Singkatnya, argumen Hobbes adalah bahwa manusia adalah makhluk egois yang hidup di dunia dengan kepuasan yang langka. Maka cara paling logis untuk mencapai tujuan seseorang adalah dengan menghilangkan persaingan, menyingkirkan orang lain dengan membunuh mereka atau merubahnya menuju tujuan seseorang sendiri dengan memaksa atau menipu mereka agar sesuai dengan keinginan seseorang. Bab 6, interaksi simbolik. Selama tahun 1950-an dan tahun 1960-an, perkembangan filsafat ilmu dikombinasikan dengan perkembangan lain dalam sosiologi, dan filsafat mengikis kepercayaannya dalam ambisi untuk menciptakan metode objektif yang sangat rasional dimodelkan pada ilmu alam kuantitatif. Kami telah merujuk ke Methodenstreit atau perselisihan tentang metode, yaitu apakah studi manusia dan budaya pada dasarnya harus memiliki metode yang sama atau sangat berbeda dengan metode ilmu lain. Dalam pemikiran Jerman seputar pergantian abad ke-20 sebagai konteks yang membentuk masalah yang ingin diselesaikan oleh Max Weber pada awal tahun 1920-an dan tahun 1930-an, hal itu berdampak luas pada sosiologi pada umumnya dengan menimbulkan keberatan terhadap gagasan positivistik bahwa semua disiplin ilmu yang mencari
Status ilmu pengetahuan yang ketat harus sesuai dengan prinsip metodologis luas yang sama dan asumsi terbukti menarik. Bab 7. Etnometodologi. Dalam perdebatan seputar interaksionisme simbolik, tuduhan yang berulang adalah bahwa ia mendukung pendirian relativis yang menyangka realitas objektif apapun untuk kehidupan sosial dengan mereduksinya sepenuhnya menjadi persepsi atau definisi individu, sejauh gagasan mendefinisikan situasi dianggap serius dan sampai batasnya itu terlihat digabungkan dengan argumen lain, misalnya Weick dalam mendorong arus relativis ke dalam pemikiran sosiologis. Dia juga tidak menyelesaikan secara memadai implikasi dari asumsi sudut pandang aktor untuk sikap sosiologi terhadap materi pelajarannya. Scott mengusulkan untuk mengisi celah ini, dia memulai kritiknya terhadap Weber pada tahun 1920-an, menerbitkannya pada awal tahun 1930-an sebelum pergi ke pengasingan di Amerika Serikat. Bab 8. Marxisme Barat. Perubahan revolusioner tidak dapat dikesampingkan, tetapi seperti yang kami tunjukkan, transformasi kelas menjadi kekuatan politik yang terorganisir adalah pengecualian daripada aturan dan banyak terjadi di bawah kondisi yang sangat perspektif dan bergantung. Kapasitas untuk kesadaran bersama dan komitmen politik dan organisasi yang berfokus tidak melekat pada sifat kelas pekerja, tetapi dapat dihasilkan dari keadaan kontingen. Marx sebagai pemikiran humanis, Marxisme Barat muncul dari dua sumber penting. Yang pertama, perpecahan dalam gerakan komunis internasional atas penafsiran yang tepat dari doktrin Marx, dan yang kedua, kegagalan kelas pekerja Eropa untuk menghormati tuntutan Marxis untuk solidaritas internasional kelas pekerja melawan penindasannya yang mendukung secara antusias mendaftar dengan tentara nasionalis untuk saling membunuh dalam Perang Dunia Pertama. Marxisme vulgar adalah sifatnya yang reduktif dan mekanis, yaitu mereduksi kehidupan sosial menjadi tidak lebih dari kepentingan ekonomi, sehingga semua aspek kehidupan sosial lainnya dilihat mengikuti secara otomatis dan karakter struktur ekonomi dan kepentingan yang kontradiktif itu. Bab 9. Strukturalisme. Dalam ilmu sosial, pendekatan dalam satu disiplin atau bidang biasa menyesuaikan inspirasi dan asumsi paling mendasarnya dari disiplin lain. Strukturalisme berasal dari linguistik sebagai model untuk analisis sosial dan budaya. Berdasarkan apa yang sampai tahun 1950-an, salah satu untaian paling sukses dalam linguistik. Nyatanya linguistik struktural sendiri dan hal-hal tertentu dianggap sebagai yang paling berhasil dari ilmu manusia dan ilmu sosial. Hal yang sama berlaku untuk kata lain dalam bahasa tersebut. Beberapa suara lain dapat digunakan untuk menyampaikan maknanya. Bahasa adalah tentang komunikasi, tentang penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain. Bab 10. Poststrukturalisme mengabaikan alasan. Ada banyak argumen untuk menyatakan bahwa dalam satu hal atau lainnya, pendekatan yang meliorasi terhadap keadilan sosial tentu tidak efektif, dan upaya untuk memoderasi ketidakadilan masyarakat kapitalis dalam
kerangka kerjanya akan dihambat oleh kekuatan kontraaktif dari sistem kapitalis. Poststrukturalisme telah menempatkan tantangan pencerahan di pusat perdebatan kontemporer dan menyatakan skeptisisme yang paling menyeluruh tentang akal. Sebelumnya kami menyebutkan keragaman mazhab Frankfurt tentang warisan pencerahan menunjukkan bahwa posisinya ambivalen. Ia mengkritik gagasan tentang nalar yang diabadikan dalam lembaga-lembaga masyarakat industri karena realitas ini merupakan penyimpangan dan korupsi nalar daripada karena seruan ke nalar secara intrinsik dicurigai. Untuk memahami karakter skeptisisme ini kita perlu memeriksa dasar-dasar intelektual poststrukturalisme, khususnya hubungannya dengan strukturalisme yang darinya ia berkembang dalam kaitannya dengan pandangan tentang bahasa dipalsukan. Bab 11. Michel Foucault tahun 1926 sampai 1984 seperti Barthes melakukan transisi dari ide-ide strukturalis ke akhirnya poststrukturalis. Selama ini dia secara eksklusif memperhatikan penyelidikan sejarah berpusat pada perubahan sifat pengetahuan dan penciptaan kategori orang luar dalam masyarakat. Di volume metodologi keempat, The Archaeology of Knowledge, formulasi sistematis adalah sesuatu dari karikatur diri. Barangkali ini merupakan latihan parodi paling tidak sebagian dalam bentuk teori sistematis dan abstrak, sebuah pendekatan yang dihindari dalam 3 jilid lainnya. Bab 12. Poststrukturalisme dan postmodernitas. Seperti argumen Foucault, argumen Jacques Derrida juga terutama tentang bahasa. Derrida tidak hanya menolak representasionalisme, tetapi juga secara komprehensif meninggalkan segala pengertian tentang makna yang sistematis dan bahasa yang memberikan pegangan pada dunia. Derrida berpendapat bahwa tidak mungkin memenuhi ambisi yang kontraproduktif dan menindas ini. Argumen Derrida dapat diambil untuk diarahkan terhadap pemikiran barat secara lebih umum melawan pandangan dunia yang dimiliki oleh lebih dari beberapa filsuf, tetapi memiliki karakteristik yang sama dengan target khususnya dalam filsafat. Bagi Derrida, mengungkap beberapa asumsi kunci yang mendasari menafsirkan atau bahkan pemikiran barat pada umumnya berkontribusi untuk merongrong kredibilitasnya dan berkontribusi pada subversi. Salah satu asumsi kunci tersebut adalah pencapaian kehadiran. Bab 13. Kembali ke teori sosiologi. Upaya untuk menggagalkan proyek intelektual untuk mencapai pemahaman yang pasti tentang realitas di semua dimensinya, alam dan sosial yang telah menyediakan struktur bagi kehidupan intelektual di barat selama 300 tahun dan lebih. Cita-cita, rasionalitas, dan ambisi nurani besar mereka terkait dengan struktur umum tersebut, dan karena itu bentuk mereka di mana-mana harus dihindari sebagai sisa dari rasionalitas yang
diskreditkan. Pertukaran ini telah moderat di semua disiplin ilmu dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masalah yang terlibat sebelum dengan cara apapun hilang. Antusiasme yang diperbarui untuk kemungkinan narasi besar dalam bentuk teori sosiologis umum dimaksudkan untuk mencari respon yang menstabilkan poststrukturalis. Baik, itu materi hasil review buku ke-11 saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.